Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Horonisa, NIM 2401420041. Saya akan mereview sedikit tentang estetika Jepang. Zen Buddhisme di Jepang. Zen secara harfiah mempunyai makna meditasi, yang merupakan suatu ungkapan penghayatan Buddhisme yang berakar dari India, kemudian mengalami proses asimilasi di Cina yang berpadu dengan budaya Konfusian, termasuk juga diantaranya pemikiran Lao Tzu tentang memberi penghargaan yang tinggi terhadap tangan atau karya manusia. Meskipun lahir di Cina, Zen berkembang pesat di Jepang pada zaman Kamakura yang dibawa oleh beberapa Buddha setelah pulang belajar dari Cina. Bagi rakyat Jepang, Zen tidak hanya memperkaya hasanah kerohanian, melainkan membawa pengaruh besar terhadap militer dan karya seni. Zen memiliki dua aliran, yaitu aliran Soto dan Rinzai. Lahirnya kedua aliran tersebut tidak lepas dari perkembangan Zen di Jepang. Adapun perbedaan dari kedua aliran tersebut, khususnya pada menginterpretasi aliran Zen. Aliran Soto berorientasi pada metode Zazen, yaitu duduk bersila dan berdoa, bersikap lotus, untuk mencapai berkah atau disebut juga dengan Satori. Aliran Rinzai berorientasi pada metode Kaon dan Mondo yang menintik beratnya pada sikap patuh, tenang, dan aktif. Zen untuk mendapatkan pengalaman Satori, karena dengan Satori manusia akan dapat menjadi Buddha atau mencapai keselamatan, akan tetapi Zen memiliki sisi lain, yaitu menekan penundaan menuju nirvana walaupun sudah memperoleh Satori, karena ada tujuan yang lebih besar setelah menjadi Buddha, sehingga dapat membantu sesama seperti yang dialami untuk mencapai Satori. Ajaran tersebut, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat, merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang mencapai kesuksesan lahir maupun batin. Dengan cara mengupayakan kekuatan diri sendiri, yakni berlatih, aktif bekerja, patuh, sampai menjadi keberhasilan yang selanjutnya. Diamalkan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Aliran Zen bagi rakyat Jepang mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, yakni menanamkan kedisiplinan pada diri dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berlatih, sehingga mendapatkan satori atau jalan keluar, beruap keahlian atau intuisi, dan juga berpengaruh positif terhadap kehidupan seni di masyarakat Jepang. Pada hakikatnya, mempunyai pengertian suatu pengalaman sejati yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata atau dengan perkataannya yang tepat, sebab kata-kata dapat diciptakan kepalsuan. Sehingga Zen lebih menekankan intuisi daripada pemikiran yang bersifat verbal, sedangkan pokok-pokok ajaran Zen memiliki nilai-nilai sebagai acuan pembentukan konsep wabi-sabi, atau kesederhanaan yang alami. Untuk melakukan satori, seseorang harus dapat menghayati, meresapi, dan bisa menerima kenyataan yang ada seperti yang dihadapi. Dalam situasi seperti itu, orang dapat melihat dan meresapi secara mendalam tentang dirinya sendiri. Prinsip seni Jepang ada 7. Yang pertama ada Fukinsei, mempunyai pengertian ketidakaturan atau menampilkan kesan dinamis, dengan merupakan salah satu karakteristik dari ajaran Zen. Yang kedua ada Kanso, mempunyai pengertian sederhana, melainkan kesederhanaan konteks yang ada.
Nilai tertinggi dari suatu kesederhanaan itu yaitu sesuatu yang dapat mewakili atau mencerminkan sifat dari suatu benda yang ditampilkan secara utuh yang diekspresikan melalui garis, warna, atau unsur-unsur seni lainnya. Yang ketiga ada concave, mempunyai pengertian esensi atau hakikat dari suatu benda yang tercermin melalui karakteristiknya. Untuk memperoleh kehakikian itu perlu melakukan pemahaman. Yang keempat ada Jinsei. Jinzen merupakan suatu yang terjadi dengan sendirinya, secara wajar dan apa adanya, tanpa pamrih atau tanpa diawali dengan pemikiran dan tujuan tertentu, melainkan bersifat asli, alami, wajar, dan bukan suatu yang dibuat-buat. Yang kelima ada Yugen, mempunyai pengertian interpretasi, kesan atau makna yang ditangkap oleh manusia terhadap keadaan alam yang ada di luar penalaran yang ditentukan oleh latar masing-masing. Akan tetapi, di dalam pengertian Zen itu sendiri, makna dari Yugen ini adalah konsentrasi dan menciptakan suasana hening. Yang keenam ada Detsuzoku, mempunyai pengertian tentang kebebasan yang tidak terikat pada pola-pola, patokan ataupun rumus bagi Zen. Hal-hal ini dapat menghambat aktivitas atau kreativitas seseorang. Sehingga kebebasan di sini bukan berarti bebas secara rasio, tetapi bebas di bawah aturan, dan aturan itu merupakan suatu kebebasan yang tak terbatas. Yang ketujuh ada Seijaku, mempunyai pengertian ketenangan yang bersifat dinamis. Dalam konsep Zen, ketenangan itu diekspresikan dalam keadaan diam tetapi mempunyai bentuk yang bergerak. Unsur garis dalam kebudayaan Zen. Yang pertama ada Tensei Byo. Garis seperti kawat baja bersifat lentur, berukuran sama sehingga terkesan anggun dan mencerminkan keabadian. Kedua ada Kokoyu Shibyo. Adalah garis yang lembut, menyerupai benang dan memberikan kesan ulet, supel, tanpa ketegasan dan kontras. Yang keempat ada Chikuyobo, adalah garis yang membentuk lancip dan tajam menyerupai daun bambu. Garis ini terdiri dari beberapa jenis garis seperti Kyubyo, garis lancip dan sempit, dan Setsurobyo, garis patah dan panjang. Yang terakhir ada Bakobyo, adalah garis yang mempunyai bentuk yang tegas dan patah, seperti gesit dan ekspresif, sedangkan Kasai-byo adalah garis tumpul yang patah yang dalam hal tertentu dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan berat dan sesak. Pengertian wabi-sabi. Wabi-sabi lebih mengutamakan material berorientasi ke dalam, mudah disentuh, akrab, mengesankan kedekatan jarak antara benda dan manusia. Selain itu, karakteristik benda lebih utama daripada nilai intrinsiknya, sehingga kreativitas pengolahan material merupakan penting. Karakteristik benda ketika terkena dampak perjalanan waktu dan perlakuan manusia, dan bisa juga penonjolan sifat material akibat kelakuan manusia seperti lembab, gumpal. Benda dalam wabi-sabi mengutamakan batasan yang tidak jelas antara gelap terang pada batasan garis tepi, sehingga cenderung memilih jalan yang berbeda. Tengah selain itu juga berbeda, yang berorientasi pada segala sesuatu yang tidak memperhatikan keteraturan seperti selera umum dan mengutamakan sifat
kebetulan atau unsur ketidaksengajaan Akan tetapi dalam wabi-sabi ini pada intinya adalah pada sifat kesederhanaan yang berkaitan dengan masalah moral dan rasa. Baik, sekian dari review saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.